A few moments later. A few inches later. Nothing beats a jet, 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 jet. Wait. Perkenalkan, nama saya Jenny Nurbinasari dengan NIM F13125200092. Perkenalkan, nama saya Nufaida dengan NIM F13125200061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sidik dengan NIM F13125200046. Perkenalkan, nama saya Revania Aziza Butiroma Putri dengan NIM F13125301102. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani dengan NIM F131250001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pratama dengan NIM F13125301104. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi seringkali muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu karena perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, maupun adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antara berbagai kelompok di masyarakat. Beberapa dinamika dan tantangan konstitusi yang sering muncul di Indonesia antara lain. Pertama, perubahan konstitusi. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945. Perubahan ini telah terjadi sebagai respons atas dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Namun, perubahan konstitusi juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti perdebatan tentang substansi perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan secara konstitusional. Yang kedua adalah konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Salah satu tantangan yang sering muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi dapat menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berada dalam batas-batas konstitusional. Kemudian yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus meningkat juga menjadi tantangan bagi konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. Namun, implementasinya masih banyak yang tertinggal. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan praktis. Adapun yang keempat, yakni korupsi. Korupsi menjadi tantangan yang besar bagi konstitusi di Indonesia. Korupsi merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan merugikan masyarakat. Konstitusi Indonesia menjamin pemberantasan korupsi, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi dapat berfungsi secara efektif. Yang kelima, multikulturalisme. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya dan agama. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan, beragam, dan menghargai keberagaman budaya. Namun, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana mengelola perbedaan dan keberagaman ini secara harmonis dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik dan diskriminasi. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa konstitusi ditegakkan dan dihormati oleh semua pihak. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi konstitusional yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, agar konstitusi dapat terus menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Reformasi konstitusional yang dilakukan harus dilakukan secara konstitusional dan transparan, dengan memperhatikan pandangan dari berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, seperti lembaga pengawasan, lembaga peradilan, dan lembaga legislatif. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan konstitusi ini dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama, karena tanpa konstitusi tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Konstitusi menjadi sesuatu yang sangat urgent dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dengan demikian, negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Konstitusi menggambarkan negara dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dibuat konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Lingkup umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara praktis. Implementasi konstitusi tapak dalam bidang politik, pelaksanaan demokrasi, pemilu yang bebas dan adil, sistem pemerintahan sesuai konstitusi. Dalam bidang hukum, adanya supremasi hukum, perlindungan HAM, kesetaraan di hadapan hukum. Bidang sosial, jaminan kebebasan beragama, berserikat, menyampaikan pendapat, dan persamaan derajat. Dalam bidang ekonomi, keadilan sosial,
pemerataan, kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya sesuai aturan konstitusi. Implementasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkup universitas. Yang pertama, menjaga nilai demokrasi di kampus di universitas. Demokrasi tercermin melalui pemilihan ketua organisasi mahasiswa maupun kegiatan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Proses ini menjadi sarana latihan bagi mahasiswa untuk memahami prinsip demokrasi yang dijunjung dalam konstitusi. 2. Menegakkan hak dan kewajiban. Implementasi konstitusi juga terlihat dalam pemenuhan hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak serta kewajiban mereka untuk menaati aturan kampus. Hak akademik, seperti kebebasan berpendapat secara ilmiah, dilindungi, namun tetap diimbangi dengan kewajiban menjaga ketertiban dan etika akademik. Adapun yang ketiga adalah menumbuhkan semangat persatuan dan kebinekaan. Universitas adalah miniatur bangsa dengan mahasiswa dari berbagai daerah, budaya, dan agama. Melalui interaksi ini, nilai-nilai konstitusi seperti persatuan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan kampus. Yang keempat, menanamkan etika hukum dan supremasi konstitusi. Mahasiswa dilatih untuk memahami bahwa setiap aturan kampus adalah turunan dari norma hukum dan konstitusi. Dengan begitu, mereka terbiasa menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga kelak di masyarakat mampu berperan sebagai warga negara yang taat hukum. Singkatnya, implementasi konstitusi di universitas tampak melalui praktik demokrasi dalam organisasi, penegakan hak dan kewajiban mahasiswa, sikap toleransi dan persatuan dalam keberagaman, serta kepatuhan pada aturan akademik yang selaras dengan nilai konstitusi. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Thanks for watching. Please subscribe.